Saudara, kasus investasi PT Kampung Kurma mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi para investor yang menjadi korban investasi bodong itu. Salah satu korban yang menjadi investor mengatakan mengetahui informasi tentang investasi ala PT Kampung Kurma lewat media sosial. Seorang korban sempat menyetor uang hingga 78 juta rupiah. Awalnya korban tidak menaruh curiga dan percaya lewat investasi yang mengandalkan bagi hasil panen kurma. Salah satu korban investasi bodong PT Kampung Kurma bernama Catur Purwanto menceritakan kerugian terhadap bisnis ini mulai muncul sejak setahun lalu saat pengelola investasi mulai sulit dihubungi dan menghindari investor. Belakangan perusahaan PT Kampung Kurma dinyatakan pailit dan kasusnya dilaporkan ke polisi. Jadi setahun itu seharusnya ada serah terima kalau lewat ada schedule-nya. Schedule-nya tuh sudah dikirim juga waktu itu. Tapi sampai ya setahun itu saya curiga kan, saya nanya, ini kalau ditelepon itu nggak pernah diangkat, katanya sibuk gitu kan ya. Nah, selalu gitu. Jadi terus saya curiga ini kenapa ya kayak gini. Akhirnya saya datangi sendiri, ya akhirnya terus nanya mana sih lahan saya yang kok belum serah terima ini setahun lebih gitu ya. Ya akhirnya ditunjukin bahwa itu di sana Pak, tapi lahannya mudah longsor gitu. Lah, mana kok jualan nggak tahu lahan di mana dan tidak ada ganti rugi apa-apa ya sampai saat itu Bapak datang masuk ke lokasi. Oke. Iya, itu belum diserah terimakan. Itu memang karena longsor itu dia nggak bisa memasukkan alat berat gitu ya untuk land clearance gitu. Nggak dilakukan sama sekali. Jadi memang, tapi anehnya saya kok nggak dihubungi gitu loh masalah ini. Jadi nggak ada serah terima. Jadi saya udah lunas, sudah proses sampai AJB itu saya nggak dihubungi sama sekali konsumen ini. Sempat dijanjikan akan mendapat keuntungan lewat investasi bagi hasil penanaman kurma, kini para investor harus kehilangan uang puluhan juta rupiah. Dan saat ini, lahan dan sejumlah pohon kurma terlihat mangkrak di daerah Jonggol, Jawa Barat. Jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano dan juru kamera Yohan Bagja melaporkannya untuk Anda. Saudara, inilah lahan yang digunakan percontohan bagi PT Kampung Kurma Group kepada para nasabah ataupun para investor untuk menginvestasikan sejumlah dana kepada kafling-kafling yang nantinya dijanjikan akan ditumbuhkan pohon kurma dan juga tambak lele. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami salah satu mantan pekerja dari PT Kurma Group dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Pak Iwan. Pak Iwan, mungkin bisa dijelaskan. Ini lahannya biasanya digunakan untuk apa sih Pak oleh PT Kurma Group? Kalau buat di sini kan percontohannya Pak. Kalau buat yang punya konsumen di bawah. Kalau ini buat percontohan doang. Sekarang saya mah sudah nggak tahu apa-apa. Udah setahun yang lalu saya berhenti. Konsumen sendiri masih ada yang suka menanyakan ke Bapak Iwan sendiri atau marah-marah bahkan ke Bapak terkait masalah kelanjutan proyeknya atau seperti apa Bapak? Kalau buat itu saya nggak tahu, soalnya saya udah pindah kerja kan. Pulangnya malam jam 9 sampai jam 8. Yang tahu istri saya, katanya suka ada ke sini setiap minggu, hari Sabtu sama Minggu lah. Masih ada yang suka marah-marah seperti itu ya. Iya. Nah, ini dari PT Kurma Group sendiri sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan total kerugian yang dihasilkan atas investasi bodong ini mencapai 333 miliar, di mana menawarkan 4.200 kafling kepada lebih dari 2.000 orang investor di dalamnya. Dan saat ini pihak Barreskrim sudah menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Harapannya adalah kasus ini dapat segera diselesaikan dan juga penetapan tersangka bisa kembali diusut oleh pihak kepolisian dalam waktu yang dekat. Francisco Donasiano, Yohan Bagja, Kompas TV, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.